Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai pelajaran kembali lagi di pelajaran bahasa Arab yang dipakai di Ma'had I'dadi semester pertama di sini atau setara dengan SMP di Indonesia ya, SMP. Ini pelajaran kita ini pelajaran bahasa Arab. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin. Terakhir sampai mana, Kak? Huruful wawu fil jamak mudzakkar salim. Ya, albina wa ma yadkhuluhu minal kalim. Zuhurul i'rab fil asma sudah. Oke. Sekarang zuhurul i'rab fil af'al. Karena di depan saya ada Kak Aulia. Duluan Kak Aulia. Karena Anda kemarin udah dimulai pertama. Kak Aulia baca. Zuhurul i'rab fil af'al. Ya. Yazharu Yazharu i'rabu fi anwa'i minal af'al. Ya. Sahihi Sahihu. Al-fi'lus sahihu. sahihul akhir. Al-akhiru ya. Watadharu alaihi jami'u alamati Til i'rab i'rabi. al-i'rabi Ya. raf'an wa nasban Ya. Ibu Muhammadun ad-darsa. Oke. Ibu ayyatuba ayyun ad-darsa. Lam yaktub sa'idun ad-darsa. Kulo tebak kulo. Kalimatu yatubu Bagi harus apa pakai Ya. alamatul i'rab Al-i'rabi ya, alamatul i'rabi terus. ad-dhammatu raf'an wal fathatu nasaban. Nasoban bisa atau nasban ya. Oke. Terus wasukunu. Oke. Bentar dulu, sudah dulu. Kemarin sudah selesai masalah isim ya, tempat-tempat isim yang zohir ya, yang zohir. Kalian masih lupa di mana saja yang zohir terlihat itu isimnya di mana saja? Masih lupa? Isim apa? Yeah. Yang sahihul akhir ya, isim sahih ya. Kemudian yang kedua apa? Yang syabih bis sahih, ya enggak? Kemudian yang ketiga apa? Ya mutal iya ketika apa? Ketika apa? Ketika apa? Barisnya ketika apa barisnya? I'rabnya? Ketika nasab. Ketika nasab, ya kan? Nah, itu. Kemudian isim-isim yang mu'tal, apa saja yang pertama? Isim yang tidak terlihat gitu, isim yang muqaddar di dalam isim apa saja yang pertama? Mu'tal Isim akhir mu'tal alif, ya kan? Mu'tal alif. Alasannya apa tidak terlihat ini kalau mu'tal alif kemarin? Alasannya apa? Tidak mungkin. Nah, bahasa ontanya. Ta'azzur. Kemudian yang kedua apa? Isim apa? Idofat kepada yang mutakalim. Alasannya apa? Ta'azzur juga ya sama ya. Ta'azzur. Kemudian yang ketiga apa? Mutal akhir. Mutal akhir ketika apa tapi? Mutal akhir apa? Yang maksud. Mutal akhir iya ketika i'rabnya apa? Rofa dan apa? Dhamma dan Jer. Ya, alasannya apa? Karena
Sulit Siqal. diucapkan. Ya, siqal. Bahasa ontanya siqal. Ya. Siqal. Kemudian di huruf. Gambarannya di huruf yang bagaimana yang muqaddarahnya? Di huruf. Nasab. Nah, Apa Ustaz? jama mudzakkar salim itu yang huruf, yang muqaddar yang huruf itu kan jama mudzakkar salim ketika idofat kepada iya mutakallim, ya kan, ingat kemarin muslimiyya. Nah, wawunya tidak terlihat kemana, muqaddar gitu. Tamam? Jadi huruf muqaddarnya itu di jama mudzakkar salim ketika idofat kepada iya mutakallim. Oke? Oke. Nah, ini yang sekarang fi'il sudah selesai, isim dan fi'il sudah selesai. Sekarang isim dan huruf sudah selesai kemarin. Kemarin. Sekarang adalah fi'il. Bagaimana fi'il? Katanya fi'il terlihat itu pertama di fi'il sahih akhir. Berarti selain dari alif, wawu dan i. Iya, langsung saja contohnya di situ yaktubu. Mana huruf akhir dari yaktubu? Ba. Ba-nya terlihat domah. Kalian masih ingat? Ketika fi'il mudhari kata saya belum ada apa-apa, masih lajang, masih perjaka, masih bujangan, itu pasti dibaca apa? Dibaca apa? Rofa, domah atau rofa lah ya lebih tepatnya. Yaktubu. Ba-nya itu dibaca domah. Yaktubu, ya. Uhibbu an aktuba. Nah, an aktuba sudah dimasuki apa? Sudah dimasuki apa? Aktuba, yaktuba, maaf, yaktuba. Sudah dimasuki apa sekarang fi'il mudhari? Sudah tidak lajang lagi, dimasuki apa? An. Nah, makanya barisnya tidak diberi kasih nasob. Tidak dikasih baris rofa, tetapi nasob. An yaktuba. Oke. Kemudian yang terakhir lam yaktub. Sekarang apa? Jazm, sukun. Nah, ini tempat fi'il yang i'rabnya terlihat. Bu, ba, sama sukun, ya kan? Paham semua? Paham lah ya, ini mudah ya. Fa kalimatu yaktubu fi'lun mudhari'un akhiru harfun sahih. Ba itu huruf sahih. Wa qad dhaharat alaihi alamatul i'rab. Kita lihat terlihat ini apa alamat i'rabnya. Yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga jazm, ya kan? Ad-dhammatu raf'an wa dhammatu nasban wa sukunu jazman. Oke, teruskan lagi baca Kak Aulia. Al-akhiru wa tuhdhafu jazman. Ini wa tuhdhaful wawu ya, enggak apa, teruskan. Lan ad'uwa ahadan ila syarri. Oke, terus. Lam ad'u ahadan ila syarri. Fa kalimatu ad'u fi'lu mudhari'i. Fi'lun mudhari'un kalau itu. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un mu'talun al-akhiri. Mu'tallul akhiri Bil wawi wa qad zaharat alaihi al-fathatu lin nasbi awalan. Oke. Wa khadafa wa hadfu harfi idofat. Ini dua kali idofatnya. Hadaf ke harfu ke idofat al-illah. Wa hadfu harfil ilati. Oke. Ilati lil jazmi saniyan wa dhammatu alal aini fi ad'u dalilu alal wawil dalilun alal wawi al-mahdhufatu. Al-mahdhufati, maaf. Al-mahdhufati. Oke. Yang kedua, yang fi'il zahir itu ya adalah apa?
Apa katanya di situ? Dibaca. Mu'tal akhir bil waw. Mu'tal akhir bil wawi. Mu'tal akhir wawu. Intinya mu'tal wawu saja supaya cepatnya mu'tal wawu. Ad'u ketika rofa ya. Ketika rofa itu dia muqaddar. Ketika rofa apa? Muqaddar. Da'a yad'u mana akhir hurufnya? Wawu. Seharusnya kan tadi secara kaidah fi'il mudhari yang ada di awal atau yang belum dimasuki oleh apa-apa dibaca apa? Dibaca rofa, ya kan? Harusnya yad'u itu dibacanya yad'u. Yad'u. Nah, tetapi di dalam rofanya ini muqaddar, ya. Tidak dibaca. Kalau rofa. Bagaimana ketika nasab dan ketika jazam? Nah, ini pembahasan kita. Kalau ketika nasab dan ketika jazam itu terlihat dalam arti bukan muqaddar. Paham nggak? Kita baca lagi, lihat. Nomor 2, al-fi'lul mu'tal akhir bil wawi. Ini nomor 2 dari i'rab yang terlihat. Ya. Tazharu alaihi, terlihatnya itu ketika fathah, yaitu ketika nasab. Atau ketika jazam yang terlihatnya itu terlihat dibuang. Oke. Contoh, lan ada wa. Sekarang wawunya berbaris apa? Wawunya berbaris apa? Nasab, fathah ya kan, terlihat kan? Nah, begitupun ketika jazam lam ad'u. Wawunya dibuang. Jadi terlihat, maksudnya terlihat itu terlihat bahwa ada huruf yang dibuang. Lam ad'u saja pendek bacanya. Lam ad'u. Paham enggak? Lam ad'u ahadan ila syarri. Paham enggak mufradatnya nih? Lan ad'u tidak akan mengajak atau tidak akan mengajak saya tidak akan mengajak kepada seseorang kepada kejelekan. Lam ad'u ahadan, ya, tidak mengajak saya, ya, lam itu bisa belum atau ya, kalau di sini mungkin tidak ya, tidak mengajak saya kepada seseorang kepada kejelekan. Oke. Atau lan ad'u ini tidak pernah, lam ad'u ini tidak pernah ya, artinya lam ini tidak pernah. Kalau lan ad'u ini tidak akan. Oke. Fa kalimatu ad'u fi'lun mudhari'un. Kalimat ad'u ini fi'il mudhari'. Mu'tal akhir bil wawi, paham ya? Wa qad zaharat al-fata lin nasbi awalan, lan ad'u ada didatangi lan nasab. Wa hudhifa harful illah. Kalian mungkin sudah belajar ya, atau dulu waktu pas pembahasan soal pertama itu ada jazm, alamat jazm itu salah satunya adalah membuang huruf illat. Ya. Lam ad'u, wawunya dibuang. Dan domahnya itu menjadi tanda bahwa ada wawu. Ya, kan kemarin masih lupa, alif itu temannya apa? Temannya alif siapa? Baris apa? Fathah. Iya, temannya apa? Temannya barisnya iya apa? Kasro. Wawu apa temannya? Rofa. Ya, rofa atau doma. Di sini lam ad'u, wawunya dibuang, tapi ada temannya, yaitu domahnya ain. Seakan-akan dia menjadi tanda, menjadi rambu ya bahwa ternyata di situ ada wawu sebelumnya. Tetapi karena ada lam, dimasuki lam, maka wawu itu dibuang. Understand? Iya, insyaallah. Oke, mudah ini ya. Lanjut. Kalau itu lagi. Al-fi'lul mu'talul akhiri bil alifi. Al-fi'lul mu'talul akhiru. Ini semua bukan idhofat ya, ini sifat mausuf ya. Al-fi'lul mu'talul akhiru. Nanti kalian belajar tentang sifat mausuf. Oke. Baca lagi. Al-fi'lul mu'talul akhiru bil alifi. Bil alifi, bukan bil wawi ya. Bil alifi ya, betul. Terus. Bil alifi la tadharu alaihi alamatu i'rabi. Al-i'rabi Litta'adzuri. Ain itu ain. Litta'adzuri. Illa fi halatil jazmi. Oke. Fatuhdafu. La nahsa illallah. Kalimatu takhsha fi'lun mudhari'un. Mudhari'un mu'talul akhiri bil alifi.
Faqad zahara hadafa. Hadfu alifihi Oh, hasbu. Ya latil. jazmi. Ya latil jasmi. Wata bakal fathata. Fathatu. Fathatu. Bakalaha dalilun alaiha. Oke. Nomor 3. Nomor 3 dari apa ini? Nomor 3 dari apa? Dari Zuhurul I'rab. Nah, yang terlihat ya, yang terlihat dari fiil yang i'rabnya, i'rab terlihat dari fiil. Oke. La tadharu alai alamatul i'rab li ta'adzur. Alif ini secara ini i'rab semuanya, i'rab kemarin masih ingat alif itu menerima baris enggak? Alif menerima baris enggak? Kalau wawu kan bisa, wu, wa, wi, ya juga bisa, ya, yu, yi. Tapi kalau alif bisa enggak? Kemarin. Alif kan nggak bisa, dia apa namanya tidak mungkin ya, tidak bisa li ta'adzur katanya ya di sini. La tadhar alai alamatul i'rab li ta'adzur, tidak terlihat. Jadi ketika rofa tidak terlihat, yaksha, alifnya tidak ada. Ketika nasab lan, ketika nasab dibacanya gimana? Lan tetap saja lan yaksha gitu, tidak berubah. Beda dengan tadi kalau tadi wawu, contohnya yad'u didatangi lan dibaca gimana kalau didatangi lan yad'u? Lan ad'u atau lan yad'u gitu ya. Terlihat wawunya jadi fathah barisnya. Oke. Tapi kalau alif katanya tidak terlihat semuanya i'rab rofa ataupun i'rab nasab. Bagaimana dengan jazm? Nah, jazm nanti masuknya bukan muqaddar karena dia dibuang. Kalau dibuang kan berarti terlihat ya. Paham nggak? Illa fi halatil jazmi, kecuali dalam keadaan jazm. Fatuhdzaful alifu, maka alif dibuang. Contohnya la nakhsha. La nakhsha. Nakhsha artinya apa? Takut. Kami tidak takut, ya tidak takut kecuali hanya kepada Allah. La nakhsha atau la takhsha juga di sini bisa. Kami tidak takut atau kamu tidak takut kecuali kepada Allah. Takhsha di sini ini fi'lun mudhari'. Ya. Oke. Yeah. Oh, bukan tidak takut ya, janganlah kamu takut. Nah, pakai jangan. Jadi dalam bahasa Arab ada beda ya, ada jangan, ada tidak. Apa bedanya? Kalau saya bilang jangan makan, artinya apa? Ya, jangan makan. Perintah. Ya artinya berarti bukan perintah tapi melarang. Jangan makan. Tapi kalau tidak makan artinya apa? Negatif saja, saya tidak makan gitu. Atau dia tidak makan. Tapi kalau jangan makan seolah-olah ada perintah. Nah, di dalam bahasa Arab kalau tidak itu namanya nafi. Apa? Nafi. Kalau Nafi. Ya nafi. Kalau di dalam bahasa Arab ketika melarang itu nahyi namanya. Apa? Nahyi. Nah, oke, intinya di sini la-nya la nahyi bukan la nafi. Nanti kalian akan belajar bedanya la nafi dan la nahyi. Di sini la-nya la nahyi. Ya, melarang kita untuk takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Fa kalimatu nakhsha atau takhsha fi'lun mudhari' mu'tal akhir bil alif. Mu'tal alif. Dan ternyata doharo terlihat dibuang alifnya. Tadinya kan ketika rofanya gimana? Ketika rofanya dibaca gimana? Ketika rofanya nakhsha panjang. Ya, ternyata didatangi lam, jadi lam didatangi lam, jadi dibacanya gimana? Lam nakhsha saja pendek. Nah, terlihat kan ada yang dibuang, terlihat atau tidak terlihat? Terlihat, terasa, maksudnya terlihat itu terasa ada perubahan gitu. Terasa ada perubahan. Kan kalau muqaddar itu tidak terasa perubahannya, sama saja. Kemarin al-fatah saja. Kalau ini terlihat ada perubahan itu, yaitu dibuangnya alif. Nah, itulah dinamakan zahir. Jadi terlihatnya i'rabnya i'rab zahir. Paham nggak? Saya ulang-ulang. Berarti kalau jazm nggak panjang gitu nah. Nggak panjang. Terlihat nggak perbedaannya dengan rofa? Terlihat nggak? Terlihat. Ketika rofa itu panjang bacanya nakhsha. Ternyata ketika jazm lam nakhsha saja.
Nah, jadi dilihat dohirnya itu di situ, bukan dilihat tidak terlihat mana alifnya kan dibuang, bukan itu. Jadi dilihat dari segi bahwa perubahannya itu terasa antara rofa dengan jazm itu terasa, terlihat. Bukan terlihat hurufnya. Kalau hurufnya memang dibuang. Yakhsha ketika rofa malah terlihat kan. Kalau yakhsha ketika jazm tidak terlihat secara oleh kasat matanya. Tetapi di sini yang dimaksudkan adalah perubahan ketika rofa dan ketika jazm itu terasa perbedaannya. Ketika rofa ada alifnya, ketika jazm tidak ada alifnya. Nah itu makanya disebut zahirah. Paham nggak? Ya tadi dibaca cobanya. La tazharu alaihi alamatul i'rab. Tidak terlihat alamat i'rab illa fi halatil jazmi. Berarti ketika rofa dan ketika nasab memang tidak terlihat atau ada alifnya tapi tidak terlihat. Doma fathah kasrahnya tidak terlihat. Paham nggak? Gimana Kak Fadila? Ada di datang. Lagi Ustaz. Di datang. La-nya itu jazm dah Ustaz. La-nya itu masuk adawat tuh jazm. Iya, la itu ketika berartinya melarang. Tadi kata saya kalau la-nya berarti. Kalau berarti la-nya itu untuk melarang, maka dia jazm, ya. Jangan. Menjazmkan berarti. Ya, menjazmkan. Termasuk adawatul jazmi. Selain dari lam, la juga. Tapi kalau artinya tidak, ya bukan jangan, itu bukan termasuk alamatul jazmi. Dia tetap fi'il mudhari, tetap rofa. Ya. Bedanya la tansur dengan la tansuru apa? Kalau la tansur, janganlah kamu menolong. Karena jazm, rohnya sukun. Kalau la tansuru, dia tidak menolong. Atau kamu tidak menolong. Gitu ya. Bedanya tidak dengan jangan. Kalau jangan termasuk alamatul atau adawatul jazmi. Oke? Terus di alif ini Apa? Gimana sih? rofanya di mana? Rofa. Kan muqaddar, rofanya muqaddar. Ini membahas tentang Muqaddar hilang. Yang enggak ada. Kelihatan Ustaz ya? Iya, kan tadi sudah saya jelaskan. Maksud muqaddar di sini ada dan tidak terlihat. Oke. Nah, di sini ketika jazm terlihat bahwa ada yang dibuang, terasa ada yang dibuang, makanya jazm itu termasuk i'rab zahir. Ketika jazm iya Pak, zemto di situ lihat tuh. Tuh, di situ di awalnya. Fi'lun mudhari' la tadharu alai alamatul i'rab lit ta'adzur, tidak terlihat kecuali fi halatil jazmi. Berarti ketika jazm itu terlihat, maksud terlihat di sini terlihat ada perubahan. Terlihat ada perubahan, yaitu tadinya ada alif jadi tidak ada alif karena dibuang alifnya. Seperti itu. Halo? Iya, Ustaz. Kemarin muqaddar itu apa Kak Nanda? Kak Fadila? Muqaddar yang tidak terlihat, Ustaz. Yang tidak terlihat atau tidak ada perubahan sama sekali. Ja'al fata ro'aitul fata marortu bil fata. Atau tidak terlihat. Contoh sa'i, kemarin sa'i. Hadza sa'i marortu bis sa'i. Tetap saja sa'inya seperti itu. Tapi kalau ada perubahan, itu bukan muqaddar. Walaupun perubahannya itu sekedar dibuang. Yakhsha, lan yakhsha, itu muqaddar. Tetapi kalau sudah lam yakhsha saja. Lam yakhsha. Nah, itu ada perubahan nggak? Ada. Nah, maka ada perubahan itu bukan muqaddar lagi. Lam yakhsha itu bukan muqaddar, tetapi nanti i'rabnya zahir. Walaupun wawunya dibuang. Kan secara zahirnya justru tidak terlihat kan, malah dibuang. Tetapi di sini dalam konteks bahwa huruf ilatnya atau ada perubahan ketika rofa dan ketika jazmnya. Seperti itu. Oke. Kemudian al-fi'lul mu'tallul akhir bil alifi. Selanjutnya. Baca. Al-fi'lul mu'tallul akhiri Bil ya'i terusin ya. Iya. Al-fi'lul mu'tallul akhiri gimana Ustaz? Al-fi'lul mu'tallul akhiri. Akhiru ini jadi sifat bukan jadi idofat. Fi'lul mu'tallul akhiru. Al-fi'lul mu'tallul akhiru bil ya'i. Tadharu
i'rabuhu Ya. ya. I'rabuhu fi halatai Iya, fi benar. Halatai. fi halatai an-nasbu Bi an-nasbi wal jazmu wal jazmi. lan jazmu lan taqdiya Ya. bil batili Oke, terus. lam taqdi bil batili Oke. maka kalimatu taqdiya Taqdi taqdi fi'lu mudari'i mudari'un mudari'un mu'talul akhiri bil ya'i ya. wa qad zaharat alaihi al fathatu linnas Sebentar ya. Sebentar. Sebentar ya, ada yang nelpon saya sebentar ya. Ya. Mana tadi? Oh ya. Linnasi. Awalan wa apa tadi? Bentar. Wa hadafu. Bukan linnasi, itu salah ya, linnasbi. Oh, di sini. Iya, itu salah. Oh, linnasbi. Linnasbi kurang, Mbak. Linnasbi awalan. Awalan wa hadafu. Wa hudhifa. Harful ilati. Ya. Harful ilati al ya'u lil jazmi sanian wa ukita Wa baqiyat al kasratu ya. al kasratu qablahu dalilun alal ya'i al mahdzufati. Oke. Al mahdzufati. Tadi saya lupa juga di atas nomor 3. Setelah shin dibuang, alif dibuang, barisnya apa? Lam, yani yakhsha, didatangi la, tadi la yakhsha saja ya. Ada fathah kan, shinnya berbaris fathah kan? Berbaris fathah. Nah, itu sebagai dalil itu petunjuk bahwa ada alif yang dibuang. Ya. Itu di nomor 3, di sebelum akhirnya itu, sebelum nomor keempatnya, wa qad dhahara hadfu alifihi fi halatil jazmi wa tabqal fathah qablaha dalilun 'alaiha. Ya. Sepertikan tadi di yad'u ketika rofa ya atau ketika jazm dibuang, domahnya itu menjadi tanda wawu ada dibuang. Alif temannya apa? Alif fathah. Lam yakhsha atau la nakhsha. Nah, oke. Sekarang kesimpulannya bismillahirrahmanirrahim bahwa mu'tal alif ya, kembali lagi mu'tal alif zahirnya, i'rab zahirnya ketika apa? Kalau mu'tal alif ketika jazm, muqaddarnya ketika rofa dan ketika nasab. Kemudian mu'tal wawu ya, muqaddarnya ketika apa? Muqaddarnya ketika apa? Rofa. Ketika zahirnya ketika apa? Nasab dan jazm. Paham ya? Paham ya? Iya. Lanjutkan lagi baca Kak Nanda. Anda ikut saya. Al-mudhari'u al-mu'tallul akhiru. Ya baca. Kak Nanda saja. Al-mudhari'u al-mu'tallu akhiru. Bil ya'i fi halatir raf'i faqat. Bil ya'i fi halatir raf'i faqat. Wa tuqaddaru alaihi dhammatu lithiqali. Wa tuqaddaru alaihi dhammatu lithiqali. Contohnya al-muslimu yaqdi bil haqqi. Allah tidak jelas. Al-muslimu yaqdi bil haqqi. Al-muslimu yaqdi bil haqqi. Fa kalimatu yaqdi fi'lun mudhari'un. Fa kalimatu yaqdi fi'lul mudhari'un. Ikuti saya. Mudhari'un. Oke, mu'tallul akhiri bil ya'i. Mu'talul akhiri bil ya'i. Wa qad qaddarat alaihi dhammatu raf'an.
Waqad qaddarat alaihi dhammatu raf'an Lithiqaliha 'alal wawi. lisiqaliha ala wawi. Oke, langsung nomor 3, intinya mu'tal iya. Mu'tal iya ini katanya muqaddarnya ketika rofa saja. Ya, berarti ketika nasab dan ketika jazm itu zahir atau muqaddar? Zahir, ya. Lawannya dari nomor 3 tadi. Jadi kesimpulannya, mudahnya, mu'tal iya dan mu'tal wawu itu sama. Ya, mu'tal iya dan mu'tal wawu itu sama. Zahirnya ketika nasab saja. Adapun ketika rofa atau zahirnya ketika rofa, zahirnya ketika nasab dan ketika jazm saja. Adapun ketika rofa itu apa? Muqaddar. Paham nggak? Ulangi lagi. Mu'tal wawu dan mu'tal iya itu muqaddarnya ketika rofa saja. Adapun ketika nasab dan ketika jazm itu apa? Zahir. Paham nggak? Jadi Dalilnya apa, War? Nasab hanya, dan jadi hanya ada 2, alif dan wawu dan iya. Alif itu muqaddar di semuanya kecuali ketika jazm. Kalau wawu dan iya itu muqaddarnya ketika rofa saja. Zahirnya nasab dengan jazm. Paham? insyaallah. Oke. Tinggal penempatannya. Terus alasannya. Kalau alif sudah jelas tidak menerima baris kan? Makanya alasannya muqaddar itu lit ta'adzur. Oke? Lit ta'adzur. Adapun wawu dan iya itu bisa menerima baris tetapi hanya berat. Makanya alasannya apa? Lissiqali. Paham nggak? Ya, Ustaz. Oke, baca ke Fadila. Fadila, ikuti apa yang saya baca ya. Sanian. Yuk. Ya, Sanian. tanian. Ma yuqaddaru fihi harfun. Tanian. Ma yuqaddaru fihi harfun. Tuqaddaru nunur raf'i. Tuqaddaru nunu raf'i Fil mudhari'i. fil mudhari'i Al marfu'i. al marfu'i Al muttasilati bihi. al mutassalati bihi Al muttasilati bihi. al muttasilati bihi Wawul jama'ati. wawul jama'ati Au aliful itsnaini. au aliful isnaini Au ya'ul mukhatabati. au ya'ul mukhatabati Idza ukkida binunit taukidi. ida ukida binuni taukidi Sababut takdiri. sababut taqdiri Karahiyatu tawali salasinunatin zaidatin. lifikoli karahiyatu tawali idati. Oke. Sekarang huruf yang muqaddar. Kan? Fi'il sudah. Fi'il yang muqaddar, fi'il yang zahir sudah. Sekarang huruf. Hurufnya itu nun ketika rofa. Kalau kemarin waw ketika jamak mudzakkar salim ya di isim ya. Sekarang nun ketika rofa. Contoh, la tadkhulunnal masjidal haram. Ada? La tadkhulunnal masjidal haram. Di situ aslinya tadinya ada apa? Ada waw dan nun. Oh. Asalnya la tadkhuluna. Kemudian ada nun. Nun taukid. La tadkhuluna. Kemudian ada nun. Waw dan nun dibuang. Lalu tinggal nun taukidnya saja. Jadi la tadkhulunna. Paham nggak? Oh, Tidak, Ustaz. Asalnya antum. Kalau antum jadi gimana bacanya? Tansuruna. Jangan tansuruna, ya kan? Tansuruna, ya enggak? Nah, kemudian kita ingin menegaskan nun taukid itu fungsinya untuk menegaskan. Ada orang nggak percaya. Ah, enggak, mereka nggak menolong. Dia tidak menolong. Atau kalian tidak menolong. Ingin ditegaskan oleh nun taukid. Nah, waw dan nun yang ada itu dibuang. Yang ada tinggal
ro dengan nun taukid. Jadi latan Iya. surunna, latan surunna. Latan surna. Wawunya kemana? Wawunya kemana? Dibuang. Tetapi ada Layu. disebutnya muqaddar, paham nggak? Dan Disebutnya paham, insyaallah. Oke, paham Ini ya? kodarnya huruf. Muqaddar huruf ini, huruf kalau kemarin di isim ya, huruf yang ada di isim di jamu mudzakkar salim yang dimuqaddarkannya wawu. Kalau sekarang apa? Kalau sekarang wawu dan nun. Itu ketika jamak mudzakkar salim. Ketika tasniyah juga sama. Latak tubani, asalnya taktubani. Apa? Taktubani asalnya. Kemudian didatangi nun taukid. Jadi latak tubana, nun yang awal itu dibuang. Jadi yang muqaddarnya ini sekarang jadi nunnya saja, alifnya tetap ada. Paham nggak? Paham? Paham. Oke. Sama juga lata jelisinna. Asalnya Iya, halo. Lata jelisinna ini asalnya anti. Kalau anti jalasa tajelisu aslinya gimana? Anti jadi sina. tajlisina. Asalnya tajlisina. Nah, kemudian didatangi nun taukid, iya nunnya dibuang. Jadi lata jelisinna. Sinna. Nah, iya dan nun. Iya dan nun itu muqaddar. Oke. Sekarang nih lihat asalnya. Ini kemarin sama dengan hubungannya dengan ilmu sorof sebenarnya, tapi kita baca nggak apa-apa. Fal af'al la tadkhulunna la taktubani la tajlisinna kullum minha mudhari'un marfu'. Semuanya ini i'rab ketika rafa ya fi'il mudhari'. Muakkadun binunit taukidi as-saqilati. Ditaukidkan atau menggunakan adatut taukid nun saqilah. Wa qad ittasalat bil awal ya. La tadkhulunna itu telah menempel, ittasalat itu artinya menempel dengan wawu jamaah. Wa bisani dan yang kedua aliful isnain, alif isnain ya untuk menunjukkan dua. Wa bisalis yaul mukhatabah. La tajlisinna kamu perempuan ya kan? Ya enggak? Wa alamat rafi fi kulli minha tsubutun nun. Alamat rafa dari tiga ini semuanya tetapnya nun. Tetapi nunnya ini nun muqaddar ya. Nun muqaddar, tidak terlihat. Yang ada nun apa ini? Yang ada nunnya nun apa ini? Taukid. Nun alamat rafa kemana? Muqaddar. Hudifat dibuang listiqali karena berat. An-nasyi min tawali salati nunat zaidat. Kenapa dibuang berat? Karena orang Arab berat kalau nun terlalu banyak. Ya, nun alamat rofa ada, nun taukid 2. Jadi ada 3 nun jadinya, paham nggak? Nun yang pertama nun alamat rofa, nun yang kedua adalah nun taukid, nun yang kedua juga alamat nun taukid kan tasdid. Kalau tasdid itu kan ada 2 huruf. Kalau madda seakan-akan ada madada. Kemudian ditasdidkan, begitu kan? Paham nggak? Ya. Nah, itulah kenapa disebut muqaddar. Nun alamat rofanya muqaddar. Berarti bukan wawunya ya, tadi saya salah. Yang muqaddarnya itu adalah nun alamat rofa'nya. Apa? Nun alamat rofa'nya. Gampang baca ya. Anwa'ul bina'i. Yuk. Anwa'ul bina'i arba'atun. Anwa'ul bina'i arba'atun. Sukunun. Fathun. Dhammun. Kasrun. Al-ismu wal hurufu wal harfu. Al-ismu wal harfu. Yadkhuluhuma jami'u anwa'il bina'i. Yadkhuluma jami'u anwa'i bina'i. Saya yang bilang gitu ya. Yadkhuluhuma jami'u anwa'il bina'i. Ya apa sih? Yadkhulu ma jami'u anwa'il bina'i. As-sukunu, al-fathu, ad-dhammu, al-kasru. As-sukunu, al-fathu, ad-dhammu, al-kasru. Al-fi'lu terus. Al-fi'lu. Al-fi'lu. Fala yadkhulu fihi min anwa'il bina'i ghairu as-sukuni al-fathi. Oke, sekarang
Bina. Bina itu artinya apa? Bina. Masih ingat Apa mabni itu apa kemarin? Masih Isim lupa? yang Tetap. tetap. Hmm, Iya nggak sih? masa Gimana tetap? bukan Oh, isim, iya. bukan Bukan isim. isim. Apa ya? Sesuatu namanya? yang Tetap, Ustaz. dalam satu keadaan tetapi goiri i'tilal. Masih ingat nggak? Coba di halaman berapa kemarin? Di halaman Bina. Oh ini. Bina Mas. Iya. di halaman berapa kemarin? Halaman nggak ada halamannya, Ustaz. Di bawah sendiri. Nggak ada halaman ya? Di halaman 6. Al-bina'u wa ma yadkhulu min anwa'il kalim. Ya, Oh, iya. Nah, itu. Jadi bukan isim, tapi suatu keadaan yang selalu tetap ya, tidak berubah-ubah. Dan itu tidak hanya isim gitu ya. Makanya di sini ada pembagiannya. Mabni itu di mana aja? Ingat bedanya mabni dan muqaddar apa? Bedanya mabni dan muqaddar apa? Kalau mabni itu emang apa ya? Emang gitu. Iya, emang gitu. Kalau muqaddar itu kan emang ada i'rabnya, Ustaz. Tapi nggak kelihatan. Kalau muqaddar itu masuk ke dalam i'rab. Nah, kalau mabni itu lawannya i'rab gitu. Kalau muqaddar itu masih bagian dari i'rab. I'rab itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Nah, itu. Tetapi kalau mabni itu bagian mustakil atau bagian tersendiri, ya, atau lawan dari i'rab. Oke. Sekarang di sini bina itu mabni itu ada 4, mabni sukun, mabni fathah, mabni dhammah, mabni kasroh. Nah, bagaimana pembagiannya dalam kalimat? Kan kalimat ada 3 isim fi'il huruf. Nah, dalam isim dan huruf itu hanya ada mabni sukun, fathah, dhammah, kasroh. Jadi 4-4-nya ya. Ada mabni sukun, ada mabni fathah, ada dhammah, kasroh untuk isim dan huruf. Bagaimana untuk fi'il? Fi'il itu hanya mabni sukun dan mabni fathah. Paham nggak? Paham nggak? Gimana fi'il apa sih? Jadi ada 4 mabni itu, sukun, fathah, dhammah, kasroh. Pembagiannya untuk kalimat itu kan ada 3 isim fi'il huruf. Pembagiannya terbagi 2. Ada yang lengkap itu di isim huruf. Itu ada semuanya, mabni sukun, mabni fathah, mabni dhammah, kasroh ada semua. Tapi kalau dari fi'il itu hanya 2, mabni sukun dan mabni fathah. Nggak ada mabni dhammah di dalam fi'il. Ya. Paham nggak? Nggak ada juga mabni kasroh di dalam fi'il. Jadi yang tidak ada mabni dhammah dan mabni kasroh dalam fi'il. Tetapi dalam isim dan huruf itu semuanya ada. Yang 4 mabni itu. Paham nggak? Kalau fi'il? Nah? Kalau fi'il 2. Kalau fi'il 2. Kalau fi'il apa aja? Mabni sukun dan mabni fathah. Ya, yang nggak ada mabni dhammah dan mabni kasroh. Oke? Oke, contohnya nih, misal kam kitaban, lihat kam yang menjadi contoh kam. Kam ini termasuk huruf. Dia mabni apa? Akhirnya hurufnya apa? Huruf kam itu huruf akhirnya apa? Mem. Mim. Nah, kam ini sukun itu dalam keadaan apapun tetap dibaca mim, enggak tetap dibaca sukun, tidak dibaca kama, kamu, kami, enggak. Tetap aja kam. Bagaimanapun keadaannya. Kan mabni itu luzumu akhir kalimat kan? Tetapnya akhir kalimat, tidak berubah-ubah. Paham nggak? Halo? Insyaallah. Dan ini isim. Ini mabni sukun. Kaifa, berarti kaifa mabni apa? Mabni apa kaifa? Huruf. Kaifa mabni mabni fathah. Lihat aja huruf akhirnya. Nah, tapi sekarang masuknya kepada isim atau kepada fi'il atau kepada huruf. Ternyata di sini nau'nya, lihat. Nau'nya itu kepada isim. Paham nggak? Isim huruf. Paham? Oh. Isim istifham kan? Jalastu haitsu jalasa Muhammad. Nah, Haitu ini termasuk isim. Mabni apa haitu? Mabni apa? Semua benih dhammah. Dhammah, lihat su, tidak tak. Oke. Kemudian yang ketiga. Sukun atau dhammah beda ya. Itu yang ketiga contohnya haulai. Haulai ini kemarin isim apa namanya? Isim apa namanya kemarin? Isyarah. Isim isyarah. Mabni apa di sini? Mabni apa di sini? Mabni kasroh. Mabni kasroh. Dia tidak berubah-ubah ya, haulai gitu. Nah, ini contoh bagaimana isim itu mabninya ada 4-4-nya semua. Mabni sukun, mabni fathah, mabni dhammah, mabni kasroh. Contoh mabni sukun kam, contoh mabni fathah kaifa, contoh mabni dhammah haitu, contoh mabni apa? Mabni apa yang terakhir?
Kasroh. Kasroh itu haula'i. Paham nggak? Haula'i. Paham? Insyaallah. Oke, ini mudah ya. Lalu arti-artinya paham nggak? Kan kita Hai itu apa Ustaz? Haisu tuh di mana? Jalas tuh haitu jalas sama. Saya duduk di mana Muhammad duduk gitu. Muhammad duduknya di kiri, saya ikut di kiri. Pokoknya saya ikut Muhammad dimanapun duduk saya ikut gitu. Paham nggak? Haula, paham lah ini ya semua maknanya. Mu'addabun apa artinya mu'addabun? Mu'addabun beradab. Beradab ya, berakhlak. Oke. Emang enggak beradab. Haula itulah. Haula mu'addab beradab. Oke. Fi Misra khairun katsirun. La'allal khaira ini semua huruf ya. Fi, lihat fi itu mabni apa? Fi huruf akhirnya. Fi sukun ya. La'alla huruf akhirnya apa? Fathah. Atau harokat akhirnya patah. Munzu. Doma. Sekarang bil, banyak kasrohnya. Kasroh. Oke. Jadi ini semuanya huruf. Huruf itu ada 4-4-nya seperti yang disebutkan. Ada mabni fathah, mabni sukun, mabni dhammah, mabni fathah, mabni kasroh. Oke, paham ya? Lihat arti-artinya. Fi Misra khairun katsirun artinya apa? Di Mesir banyak kebaikan. La'allal khaira ya'ummul biladi. La'alla itu artinya apa? La'alla itu semoga kebaikan meliputi atau dari umum. Jadi menaungi lah di sini, menaungi negara kita, ya. Semoga kebaikan akan selalu datang lah kepada negara kita. Amma ya umum itu dari umum, ya umum gitu ya. Paham nggak? Amtaratis sama mundu yauman. Langit menurunkan hujan sejak mundu itu sejak sudah 2 hari, sejak 2 hari. Paham? Balaghatul majda bil ijtihadi. Saya sampai balagha itu artinya apa? Sampai kepada kemuliaan al-majda kemuliaan bil ijtihad dengan usaha yang kuat atau yang banyak. Oke ya, paham ya? Itu contoh mabni yang apa? Yang huruf. Contoh mabni yang fi'il. Tadi fi'il mabninya ada berapa ratus? Ada 2 saja kan. Mabni apa? Mabni sukun fathah gitu ya. Kasroh enggak ada. Oke. Contoh ijtahid sukunnya akhirnya dal. Ijtahid ini fi'il amar. Ijtahid ini mabni sukun. Qara'a Muhammadun. Nah, qara'a hamzahnya di akhirnya berbaris apa? Berbaris fathah, ya kan? Mabni fathah berarti. Oke. Fi'lun fathah. Oke. Tanbih kullu ismin au fi'lin. Ayo baca Kak ini, Kak Raisa. Tanbihun, yuk. Tanbihun apa Ustaz? Tanbihun itu warning. Tanbihun itu warning artinya. Tanbihun. Kullu ismin au fi'lin. Au harfin. Mulazimun. Lihalatin wahidatin. As-sukunu al-fathu al-kasru ad-dhammu. Yakunu mabniyan. Jadi kaidah umumnya ketika kita melihat mau isim, mau fiil, mau huruf, ternyata huruf akhirnya itu satu keadaannya tidak berubah-ubah, maka bisa kita sebut isim itu atau fiil itu atau huruf itu mabni. Contoh tadi qara'a saja tidak berubah-ubah. Nah, berarti qara'a itu fiil mabni atau fiil madhi mabni. Ijtahid terus aja ijtahid, tidak berubah-ubah, maka itu terus disebut apa? Mabni. Itu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah apa? Setiap kita melihat apapun ya dalam satu keadaan, baik dari kalimat isim atau dari kalimat fiil atau kalimat huruf, ketika berada dalam satu keadaan maka disebut mabni. Paham nggak? Tidak berubah-ubah akhirnya. Paham? Keadaan itu gimana, Ustaz? Ya, satu keadaan, satu baris, domah terus.
mundu tidak berubah-ubah, tidak menjadi munza, munzi, apa? Qoro'a ya qoro'at. Kan sekarang qoro'anya, kita fokus di qoro'anya, bukan ke yakro'u, bukan ke kiro'atan, tapi ke qoro'anya. Baris hamzahnya itu qoro'a, tidak qoro'u, qoro'i, tidak. Tidak. Hukum dari fi'il itu mabni ya, fi'il madi itu mabni. Jalasa gitu. Jalasa mabni. Ya, mabni, jalasa mabni. Semua fi'il madi itu hukumnya mabni, oke? Semua fi'il madi itu hukumnya mabni. Beda dengan fi'il mudhari. Kalau mudhari kan i'rab tadi, didatangi lan berubah lan yansuro, didatangi lam yansur. Fi'il mudhari itu hukumnya mu'rab, menerima baris. Tapi fi'il madi dan fi'il amar hukumnya mabni. Paham ya? Oke. Kembali lagi ke Kak siapa? Aulia ya? Anwa'ul bina'i. Yuk baca Kak. Anwa'ul bina'i. Anwa'ul i'rabi arba'atun. Anwa'ul i'rabi arba'atun. Ar-raf'u. Al-awwal ar-raf'u. Al-awwal ar-raf'u. Wa alamatul asliyati ad-dhammatu. Wa alamatuhul asliyatu. Oke. Wa alamatuhul asliyatu ad-dhammatu. Wa alamatuhul asliyatu ad-dhammatu. Wa yadkhulu fil asma'i wal af'ali. Wa yadkhulu fil asma'i wal af'ali. Ats-tsani an-nasbu. Wa alamatuhul asliyatu al-fathatu. Wa alamatuhul asliyatu al-fathatu. Wa yadkhulu fil asma'i wal af'ali. Wa yadkhulu fil asma'i wal af'ali. Ats-tsalitsu al-jarru. As-salisu al-jarru. Wa alamatuhul asliyatu al-kasratu. Wa alamatuhul asliyatu al-kasratu. Fayakhtassu bil asma'i bil asma'i. fala yadkhulu fil af'ali. Fala yadkhulu fil af'ali. Ar-rabi'u al-jazmu. Ar-rabi'u al-jazmu. Wa alamatuhul asliyatu as-sukunu. Wa alamatuhul asliyatu as-sukunu. Wa yakhtassu bil af'ali. Yakhtassu bil wa yahtaddu. Itu ini. Salah ya, Ustaz. Wa yakhtassu bil af'ali. Oh. Wa yakhtassu bil af'ali. Fala yadkhulu fil asma'i. Fala yadkhulu fil asma'i. Oke, sekarang bagian-bagian dari i'rab ya. Itu bukan anwa'ul bina, itu salah berarti ya. Oh. Itu judulnya anwa'ul bina kan? Oh iya, Itu anwa'ul i'rabi berarti. salah. Oke. Anwa'ul i'rab itu ada 4 katanya. Udah pernah belajar, udah sering lah ya dengarnya rofa, nasab dan jar dan jazm. Ada berapa ratus jadinya i'rab itu? 4 ya. Rofa, nasab, jar dan jazm. Rofa ini punya jenderalnya atau jenderal enggak? Punya pemimpinnya ya. Identiknya rofa itu atau jenderalnya atau i'rab aslinya rofa itu dhammah. Oke. Dan rofa ini masuk ke isim dan fi'il. Ya, tadi contohnya mujtahidu, al-mujtahidu isim atau fi'il? Al-mujtahidu. Mujtahidu isim. Isim. Tapi kalau yajtahidu isim fi'il? Fi'il. Nah, rofa bisa masuk kepada isim dan fi'il. Ya. Jadi masuk fil asma wal af'al. Kemudian nasbu ya, ini juga generalnya atau yang menjadi aslinya itu fathah. Jadi kalau nasab itu identiknya langsung kepada fathah. Dan ini masuk kepada isim dan fi'il juga. Contoh tadi apa? Al-mujtahida, ra'aitul mujtahida. Al-mujtahida itu isim atau fi'il? Isim. Lan yajtahida, isim atau fi'il? Fi'il, ya kan? Berarti masuk kepada isim dan fi'il. Jadi nasab itu alamat aslinya fathah, ya. Masuk kepada isim dan fi'il. Tetapi ketika jar dan jazm ini ada perbedaan. Jar ini alamat aslinya kasroh, alamat atau generalnya itu kasroh. Tetapi dia khusus kepada isim. Apa? Khusus kepada Isim. Berarti kalau fi'il bisa kasroh enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Yansuru nggak bisa dibaca yansuri. Yansuri. Ya. Ro-nya itu nggak bisa dibaca kasroh. Kecuali kalau bertemu domir ya, beda lagi itu. Tansurina itu beda lagi. Tapi
Secara hukum aslinya fi'il mudhari ataupun fi'il madhi itu tidak bisa. Itu pokoknya bermusuhan sekali. Kasroh dengan apa? Dengan fi'il itu bermusuhan, saling bermusuhan, tidak pernah bertemu, ya. Oke. Begitupun jazm. Jazm sebaliknya, khusus untuk apa? Untuk Fi'il. khusus untuk fi'il. Kalau jazm berarti isim, jazm tidak. Tidak. Tidak, Zaidun itu tidak bisa dibaca Zaid kecuali kalau berniat waqaf, ya, berniat waqaf. Makanya di dalam Al-Qur'an wallahu ala kulli syai'in qadir, sukun. Tetapi sebenarnya nggak bisa sukun. Itu sukunnya karena darurat saja, karena waqaf. Tetapi kalau tidak waqaf ya harus qadirun, ya, atau syai'in qadirin gitu ya. Paham nggak? Paham lah ya ini ya. Kesimpulannya i'rab itu ada 4. Yang 4 ini terbagi berapa? Terbagi berapa ratus? Apanya, Ustaz? Yang 4 ini terbagi berapa? Oh, terbagi. Ya. Oh, itu enam. Oh, 6 kasus. Apanya? Terbagi Yang 4 rompak tadi tuh. 4 i'rab. Ya, yang 4 ini terbagi 2 khusus untuk isim atau terbagi 3? Terbagi 3, maaf. Khusus untuk isim, 3. khusus untuk fiil, bisa masuk kepada isim, bisa masuk kepada fiil. Paham nggak? Jadi yang 4 ini di 4 berarti. Gimana? Yang terbagi enggak lah, ada 3 lah. 4 ini terbagi 3. Ada yang khusus untuk isim, yaitu apa? Jar. Ada yang khusus untuk fiil, apa itu? Jazam. Ada yang bisa masuk kepada isim, bisa masuk pada fiil, apa itu? Rofa dan nasab. Paham ya? Teruskan lagi. Teruskan lagi Kak ini, Kak apa namanya? Kak Aulia. Najahat talibu al-mujtahidu. Yuk baca. Ya. Najahat talibu al-mujtahidu. Akramtu taliba al-mujtahida. Yuk. Akramtu taliba al-mujtahida. Surirtu minat talibi al-mujtahidi. Surirtu minat talibi al-mujtahidi. Fakalimatu talibu al-ula. Fakalimatu talibu al-ula. Fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Wathaniyatu maf'ulun bihi mansubun. Wasaniyatu maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Wassalitsatu ismun majrurun. Wasalisatu ismun majrurun. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Oke, ini contohnya saja ya. Contohnya at-talibu ini contoh dari isim ya. Isim tadi menerima i'rabnya apa saja? Rofa, nasab dengan apa terakhir? Jar ya atau jar. At-talibu ini jadi fa'il maka dibaca rofa. At-taliba ini jadi maf'ul bih maka dibaca nasab. At-talibi ini jadi majrur oleh apa? Oleh apa? Oleh min ya. Makanya ini berubah-ubah. Oke. Kemudian yafrahu al-mujtahidu binajahihi. Baca, Kak. Yafrahu al-mujtahidu binajahihi. Lan yafraha muqassirun bitaqsirihi. La yafraha muqassirun bitaqsirihi. Lam yafrah muhmilun biihmalihi. Lam yafrah muhmilun biihmalihi. malihi. Fakalimatu yafrahu Fakalimatu yafrahu al-ula fi'lun mudhari'un marfu'un. al-ula fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Wassaniyatu fi'lun mudhari'un mansubun. Wasaniyatu fi'lun mudhari'un mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Wassalisatu fi'lun mudhari'un. Wasalisatu fi'lun mudhari'un Majzumun. Wa alamatu, ini bukan jarih ya. Wa alamatu jazmihi. Wa alamatu jazmihi As-sukunu. Nah ini sudah contoh dari apa? Contoh dari fi'il ya. Fi'il yang berubah-ubah. I'rab fi'il ada berapa berarti? Ada berapa ratus?
Fiil ada 3. I'rabnya bukan jenis fiilnya. I'rabnya fiil itu ada Ya. Itu kasih nada. ada 3. Rofa apa? Rafa, nasab sama jazm. Jazm. Oke. Lihat di situ yafrahu itu lihat harokatnya doma berubah. Doma. Lan yafroha muqassirun bita. Apa muqassir itu artinya? Enggak tahu. Muqassir itu orang yang yang dari kosor itu artinya apa? Jadi inilah berleha-leha. Ringkas. Ya, maksud ringkas di sini. Jadi dia kalau ada tugas dia tuh tidak pernah Langsung dikerjain. tidak pernah sempurna gitu. Jadi dia Lalai. tuh lalai. Bisa lalai. Saya Ustaz. Ya Allah, aku banget. Lalai. Saya yang penting aku. Nah, akram apa tadi lan yafroha tidak akan senang, tidak akan bahagia orang yang lalai kepada tugasnya, ya. Lam yafroh muhmal itu orang yang cuek, yang tidak apa namanya? Cuek. Tidak bukan cuek di sini maksudnya tidak punya rasa simpati gitu, tidak punya ya ini saja gitu. Orang Empati. kesulitan muhmal itu yang tidak terpakai bisa gitu ya. Tapi di sini konteksnya artinya yang tidak peduli kepada lingkungan, yang lam yafrah muhmil orang yang ihmal, yang tidak perhatian, tidak mempunyai rasa sosial gitu ya. Biihmali dengan sifatnya seperti itu. Paham ya? Intinya di sini fokusnya baris dari fi'il mudhari ini berubah-ubah ya. Yafrahu, yafroha, yafroh. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan yang di atas? Oke lah ya. Saya tutup ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Oke. Saya tutup. Semoga ada manfaatnya dan insya Allah bertemu lagi besok. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Yo.